Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 75. Sementara itu Ustadz Fatir mulai menunjukkan reaksinya. Ia mulai menggerakkan jarinya secara perlahan. Salwa yang saat itu sedang memakan makan siangnya seketika berhenti saat melihat jari suaminya mulai menunjukkan pergerakannya. Dengan bergegas ia pun menghampiri sang suami. Ia duduk di samping Ustadz Fatir dan membisikkan kata-kata semangat untuk sang suami segera cepat sadar. "Mas," panggil Salwa dengan suara lirihnya. "Cepat bangun ya, nanti kita temui Naina ya," bisiknya di telinga Ustadz Fatir. Sementara di dalam mimpi Fatir, ia seperti mendengar suara seorang perempuan yang sedang menahan tangisnya. Suara itu selalu menggema di dalam alam bawahnya. "Siapa itu?" tanya Fatir yang memperhatikan sekelilingnya. "Siapa yang berbicara?" Pekik Ustadz Fatir yang merasa pengang di telinganya. Tiba-tiba ada sebuah cahaya yang sangat terang mulai memasuki kornea matanya itu. "Mas, ayo pulang. Memangnya kamu gak mau ketemu dengan aku? Aku istrimu, Salwa," ucap seseorang di balik cahaya tersebut. "Salwa, istriku?" tanya Fatir dengan kebingungan. "Iya mas, aku istrimu. Ayo pulang," ucap Salwa yang mengulurkan tangannya putihnya itu. "Sudah lama sekali kamu tertidur mas. Sekarang sudah waktunya kamu bangun," imbuhnya lagi. Namun Ustadz Fatir hanya diam menatap tangan mungil dan mulus tersebut. "Ayo mas, waktu kita sudah tidak lama lagi," ajak Salwa yang masih mengulurkan tangannya tersebut. Setelah cukup lama dirinya berdiam, akhirnya Ustadz Fatir mulai mengulurkan tangannya juga dengan ragu-ragu. Akhirnya kedua tangan itu pun bersentuhan dan keluarlah Salwa dari cahaya tersebut. Dengan senyum menawannya yang membuat Ustadz Fatir terpesona. Dengan sekali ayunan Salwa menarik tangan sang suami dan mengajaknya berlari menuju ujung lorong yang bercahaya itu. Salwa memimpin perjalanan tersebut dengan sesekali menoleh ke belakang, seakan-akan memastikan bila sang suami tetap menggenggam tangannya dan ikut berlari bersamanya. Ia pun tersenyum dengan sangat manisnya di hadapan Ustadz Fatir. Ustadz Fatir sendiri ikut berlari. Ia mengikuti setiap pergerakan yang dilakukan oleh seorang wanita yang mengaku bila ia istrinya. Ia menatap Salwa tanpa berkedip sedikit pun, seakan-akan ia takut bila ia berkedip semua akan hilang. Apalagi hijab syar'i yang dikenakan Salwa berlambai-lambai karena gerak irama milik Salwa semakin terlihat indah dan menawan sekali. Tak lama kemudian mereka berdua sampailah di ujung lorong tersebut. Salwa berhenti dan Ustadz Fatir pun mau tak mau ikut berhenti juga. "Ayo," ajak Salwa yang semakin erat menggenggam tangan sang suami. Akhirnya Salwa terlebih dahulu melangkahkan kakinya untuk masuk ke dalam cahaya tersebut, setelahnya disusul oleh Ustadz Fatir. Sementara di dunia nyata Ustadz Fatir mengalami kejang-kejang. Salwa yang tadinya antusias menjadi khawatir saat melihat suaminya kejang-kejang seperti itu. Dengan panik ia memencet tombol yang ada di atas kepala ranjang kasur tersebut dan juga berlari keluar guna memanggil dokter. Tak berapa lama dokter pun datang dengan terburu-buru setelah menerima sinyal yang Salwa berikan tadi. "Maaf, Bu Nyai boleh keluar dulu, biar Pak Yainya kami periksa terlebih dahulu," ucap suster tersebut dengan lembut. "Tapi saya ingin melihat suami saya, Sus," bantah Salwa yang sudah menangis tersebut. "Iya Bu Nyai, kami paham, tapi dokter juga butuh tempat untuk menangani pasien," sahut suster tersebut dengan sabar. Salwa tidak punya alasan lagi, ia hanya bisa pasrah saat ini. Ia hanya bisa berdoa semoga sang suami tidak terjadi apa-apa. Ia menunggu hingga dengan sabar sambil sesekali bibir kecilnya itu mengucapkan asma Allah dan juga zikir. Dirinya meminta kepada Sang Maha Kuasa untuk jangan mengambil suaminya. Klak, pintu ruang rawat Ustadz Fatir terbuka dan keluarlah dokter yang menangani sang suami. Salwa pun lekas saja menghampirinya dengan perasaan cemasnya saat melihat raut wajah sang dokter yang tampak lesu tersebut. "Dokter, bagaimana suami saya?" tanya Salwa dengan perasaan tak menentunya. "Dia sudah sadar kan dok?" "Jawab dok, jawab. Jangan diam saja," desak Salwa yang menarik jas dokter tersebut. "Bu Nyai, mohon untuk sabar. Semua sudah digaris takdirkan oleh Yang Maha Kuasa," ucap dokter tersebut. "Maksud dokter apa? Dokter mau bilang bila suami saya meninggal dunia?" teriak Salwa. "Maaf Bu Nyai, saya harus sampaikan ini. Saat ini Amar kecil sedang rewel saat tahu ia memiliki tante bukan om. Padahal ia sudah memesan dedek bayinya untuk jadi om. Tapi ini yang keluar malah tante. Amal tak mau tante Ma, Amal maunya om,"
jerit Amar di ruang rawat Bu Umia. Semua orang dibuat repot oleh Amar yang sedari tadi rewel terus menolak kehadiran tante kecilnya tersebut. Sementara Ilyas sendiri, dia anteng di samping adik bayinya. Ia tidak peduli mau itu cewek atau cowok, yang terpenting ia bisa pamer pada teman-temannya nanti bila ia mempunyai adik bayi. Abi, Bunda, nanti adik bayinya tidur sama kita kan? Tanya Ilyas dengan polosnya. Baim bingung saat mendapatkan pertanyaan dari putranya itu. Nanti ya sayang, kalau adik bayinya sudah besar sedikit, baru adik bayinya tidur sama kita. Ucap Bunga yang mencoba memberi pengertian pada Ilyas. Ya, jadi adik bayi belum boleh tidur sama kita dong, sahut Ilyas dengan lesu. Iya sayang, kan adik bayinya masih harus minum susu dulu biar cepat besar, jawab Bunga yang memangku Ilyas dan menjawab semua pertanyaan dari putra sambungnya itu. Baim yang melihat perilaku Bunga terhadap putranya itu menjadi terharu. Ia tak menyangka bila Bunga akan menyayangi putranya seperti putra kandungnya. Terima kasih ya Allah, Kau telah mengirimkan bidadari syurgamu padaku dalam bentuk istri yang sangat menyayangi anak dan keluargaku. Ucap Baim di dalam hati. Ia tiada henti-hentinya memuji Bunga yang selalu sabar akan tingkah dan pola Ilyas, yang kadang menyebalkan menurutnya itu. Sementara itu Naina kewalahan akan Amar yang entah kenapa hari ini rewel terus, tidak seperti biasanya. Ia pun dibuat kebingungan. Amar termasuk bocah yang tidak gampang nangis ataupun rewel. Tapi hari ini entahlah, seakan-akan ada sesuatu yang membuat suasana hati Amar sedih, namun ia tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Naina, Bu Umayyah, Pak Samsul, bahkan Baim sekalipun, dia bingung bagaimana caranya untuk menenangkan Amar yang menangis-nangis tersebut. Ya Allah nak, kamu kenapa sih kok rewel sekali hari ini? Tanya Naina dengan lirih pada Amar yang sudah tertidur itu. Setelah banyaknya drama akhirnya Amar tidur juga dalam pelukan Naina. Saat ini Naina maupun Amar berada di rumah milik mereka karena tidak mungkin berada di rumah sakit di saat Amar sedang rewel seperti itu. Naina yang merasa keram pun berniat berganti posisi, namun baru saja ia bergerak sedikit Amar sudah mulai merengek lagi. Alhasil Naina kembali lagi dalam posisi semula. Sambil memukul-mukul pelan pantat Amar supaya kembali lagi untuk tidur. Setelah ia yakin bila Amar sudah benar-benar tidur, ia baru mengganti posisinya itu. Ia tiduran dalam posisi telentang menghadap ke arah langit-langit kamarnya. Ia berkali-kali menghela nafasnya saat mengingat kejadian hari ini. Kenapa ia merasa itu semua nyata? Belayan itu, tatapan itu, dan kata-kata itu semuanya berasa nyata. Astagfirullah, apa yang aku pikirkan? Ucap Naina yang tersadar. Ya Allah, apapun yang terjadi padanya, aku mohon lindungilah dia. Bagaimanapun ia ayah dari anak hamba, ujarnya yang menatap sendu ke arah atas. Tanpa terasa ia meneteskan air matanya saat ia mengingat kembali apa yang sudah dibuat oleh mantan suaminya itu terhadapnya. Hingga ia harus berjuang sendirian di tengah-tengah hinaan yang ia dapatkan di tempatnya saat ini. Sementara itu Baim dan juga Bunga sudah kembali ke rumah milik mereka sendiri. Yang dibeli Baim sesudah menikah, bahkan ia menyerahkan semuanya pada Bunga tentang rumah yang akan mereka tempati. Rumah dengan satu lantai dengan gaya klasik itulah pilihan Bunga. Baim sebagai sang suami hanya mengiyakan saja selagi ia mampu. Dan alhamdulillahnya rumah yang diambil oleh sang istri cukup murah, sehingga ia bisa membelinya dengan lunas tanpa harus mencicilnya seperti yang sudah ia rencanakan. Mungkin Bunga mengetahui keuangan sang suami, sehingga ia berusaha untuk tidak membebani sang suami. Mas, panggil Bunga. Iya sayang, sahut Baim. Bunga yang mendengar panggilan tersebut seketika tersipu malu. Ini pertama kalinya ia mendengar seorang lelaki memanggilnya seperti itu. Itu, ucap Bunga dengan ragu sambil menyatukan jari telunjuknya. Itu, kenapa sih sayang? Tanya Baim dengan senyum manisnya. Itu, Ilyas beneran gak apa-apa di rumah sakit, nanti ganggu yang ada di sana. Ucap Bunga dengan nada khawatirnya. Ia khawatir bila sang putra sambungnya itu membuat ulah atau apalah. Enggak akan, Ilyas paham kok dia ngasih kita waktu untuk membuatkan adik untuknya, sahut Baim yang menggoda Bunga. Mas mah, orang aku serius juga. Rengeknya pada Baim yang malah membahas yang berbau-bau hal itu. Ya, semenjak mereka sah, mereka hanya melakukannya sekali saja, bukan tanpa sebab mereka melakukan sekali, atau Baim yang tidak ingin memberikannya. Namun ada saja gangguan untuk mereka melakukan ibadah nikmat itu. Loh, Mas juga serius sayang, mumpung gak ada orang, cus lah kita bikin adik buat Ilyas dan Amar,
Goda Baim. Ih, dengan kesal Bunga mencubit pinggang sang suaminya itu. Au, 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 jerit Baim saat tangan sang istri berada di pinggangnya itu. Aduh, istri Mas KDRT, sakit tahu sayang. Ucap Baim yang berpura-pura meracuk itu. Biarin, abisnya nakal sih. Sahut Bunga dengan cueknya. Nakal sama istri sendiri mah nggak apa-apa kali. Bahkan nakal di atas ranjang malah dapat pahala. Bukannya kapok, Baim malah semakin jadi saja menggoda Bunga. Mas, jerit Bunga. Shh, jangan jerit-jerit, nanti disangka Mas nyakitin kamu lagi. Ucap Baim yang meletakkan telunjuknya di mulutnya itu. Yuk, mumpung gak ada orang. Lumayanlah, nanti kalau ada kurcaci mah kita nggak bisa enak-enak. Ajak Baim yang langsung menarik tangan Bunga ke kamar milik mereka. Dan tak lama kemudian terdengarlah suara-suara kebisingan yang terjadi di kamar utama rumah itu. Bersambung, lanjut di bab 76 ya.